Matius pasal 28 ayat 19. Jadikan semua orang menjadi murid Kristus. Amin. Saya berdiri di sini adalah ini khotbah yang kedua kali. Saya bersyukur sama Tuhan. Kalau orang nanya kesan apa tentang gereja ini, saya tidak lihat gereja ini, saya lihat gembalanya. Saudara-saudaraku punya gembala yang luar biasa, rendah hati dan orang yang sangat supel dan menghargai dan menghormati siapapun dan menerima siapapun. Gambaran yang saya dapatkan, dan walaupun beliau mungkin sudah doktor, tapi beliau mau belajar lagi hal-hal yang sederhana yang kami terapkan di TTI, dan itu menjadi sesuatu hal yang jadi contoh buat saya juga sebagai anak muda. Syukur sama Tuhan ya, banyak hal yang ajaib. Waktu tadi saya di kursi, saya melihat, mendengar, saya tadi buat telinganya seperti ini, saya pengen, ternyata musik di sini tuh harmoni banget buat saudara. Mereka bisa menciptakan musik yang sangat indah, dan mereka bisa hadirkan sorga di tempat ini, sehingga semua bisa berjanji dan merasakan kasih Tuhan. Amin. Amin. WL-nya juga luar biasa ya. Itu kayaknya perlu ikut Indonesia Idol loh saudara. Hanya umurnya kayaknya bisa lagi. Dan suasana sorga itu adalah sukacita bersama-sama. Amin. Maka itu siapa yang pengen ke sorga, ya mari. Hari-hari ini ada banyak hal yang perlu kita pelajari dari hidup. Ada banyak orang sudah mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan keadaan. Tapi hari ini kalau engkau jalan dengan Tuhan, engkau tidak takut. Amin. Bersyukur sama Tuhan, hari ini saya ada di NTT, di Sumba. Dan saya menyaksikan betapa baiknya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada di Sumba. Ada banyak orang misi yang Tuhan kirim ke Sumba. Tentunya orang-orang itu saya percaya Tuhan lagi merancang sesuatu buat Sumba. Dan kalau Sumba dirancang Tuhan kembali sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya lewat Sumba ini bukan cuma bagian kerohanian, tetapi bidang-bidang pertanian, perkebunan, peternakan, bahkan industri-industri lokal akan berkembang di tempat ini. Industri pariwisata, segala hal bisa terjadi di tempat ini. Amin. Maka itu kita perlu semangat dan jangan lihat diri sendiri, kita harus bantu banyak orang. Amin. Saya salah satu hamba Tuhan yang tidak berfokus kepada gereja. Saya juga suka sekali berinteraksi dengan siapapun. Bahkan di area-area yang notabene-nya tidak boleh hamba Tuhan datang pun saya datang. Politik, hal-hal yang sebenarnya tidak bisa disentuh, datang karena mereka butuh kita. Amin. Kita butuh, sampaikan, kita pengen sampaikan hal-hal yang Tuhan inginkan. Dan saya selalu saja saudara hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan saya punya yayasan namanya Yayasan Inspirasi Kasih Karunia. Saya buka panti asuhan di Kupang, dan karena saya dulu ditinggalin papa dan mama, papa tidak anggap saya sebagai anaknya. Sehingga hari ini saya jadi bapak bagi banyak anak-anak, dan saya tampung anak-anak di rumah saya. Dan saudara, setiap hari bergumul loh saudara ya. Saya percaya kejadian yang kita alami di masa lalu adalah hal-hal yang akan Tuhan rancangkan untuk orang-orang di masa depan. Sehingga hari-hari ini saya tampung anak-anak cukup banyak, dan mereka saya kuliahin saudara. Kemarin saya di Jakarta, saya ada satu anak yang tidak punya identitas, tidak punya rumah, tidak punya orang tua, dari kecil tidak tahu dari mana dia berasal. Dan saya sudah kirim dia dari Jakarta ke NTT. Kau orang apa? Nggak tahu. Dia nggak punya KTP, tidak punya kakak, tidak punya semuanya saudara. Dan sekarang dia dari perjalanan dari Jakarta ke Kupang. Dan saya tampung di rumah saya. Saudara yang sudah bosan, yang besar punya anak, kasih saya saudara ya. Atau tidak punya anak, atau anak tetangga yang dipukul-pukul tuh, disiksa. Kasih kami mau cintai mereka. Karena masa depan itu biasa ada di tangan mereka saudara. Karena saya percaya Tuhan akan percayakan masa depan kepada anak-anak yang seperti kami. Dulu yang tidak diingat, dulu yang tidak diinginkan, dulu yang dibuang. Ternyata kami muncul sebagai emas Tuhan di tengah-tengah keluarga akhirnya saudara ya. Dan saya percaya kami sebagai hamba Tuhan
bukan karena dipaksa menjadi seorang hamba Tuhan, bukan karena didorong Tuhan, didorong oleh orang lain. Tapi kami sadar kalau kami ada sampai hari ini itu cuma karena Tuhan. Dengan apa yang bisa kami kasih ke Tuhan? Cuma dengan pemberian hidup kami untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan di mimbar saja, tapi melayani Tuhan sesungguhnya saat engkau berjumpa dengan orang-orang yang seperti Tuhan jumpai. Ada Zakheus, perempuan Samaria, anak yatim piatu, orang terlantar. Itulah pelayan yang Tuhan percayakan buat kita. Amin. Berikanlah kepada mereka kekurangan, berikan tampungan, berikan rumah kepada mereka yang nyasar di mana, saudara, di Sumba ini, saudara. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak hal yang perlu saya sampaikan, tapi kita harus mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Belum kompak, sama-sama dengan saya. Shalom. Buat saudara, kalau siapa yang tidak katakan shalom, saya bisa pastikan dia tidak ngalamin damai sejahtera hari ini. Shalom. Nah itu kan, pura-pura kan. Lebih lagi kalau mau benar-benaran ya. Shalom. Anak kecil paling banyak, memang di sorga banyak anak kecil, saudara. Shalom. Anak kecil yang ibu-ibu, bapak-bapak ini di belakang, saudara, kurang ya. Shalom. Bapak-bapak ikut belakang. Sekali lagi shalom. Damai sejahtera terjadi atas rumah tanggamu. Kita punya firman Tuhan hari ini, temanya sentuhan iman yang mengubah hidup. Sekali lagi, sentuhan iman yang mengubah hidup. Sama-sama dengan saya. Sekali lagi. Kita baca sama-sama Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Saudara coba kita buka sama-sama. Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Sudah dapat katakan amin? Belum ya berarti ya? Semua soalnya. Yang sudah dapat katakan amin? Bapak Gembala kayaknya ini jemaat semua harus kasih apa? Latih apa namanya? Tentara apa namanya? PBB ya, supaya siaga ya. Yang sudah dapat katakan amin? Amin, Pak. Oke, saudara katakan amin. Dikit saudara ya ternyata. Oke. Sama-sama Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih buat saudara yang sudah membaca bersama-sama dengan saudara semua. Saya baca ulang sekali lagi. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Yang maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ayat 45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Yesus bilang, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada sesuatu ada kuasa yang keluar dari diriku, saudara. Ayat 47,
Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, depan Yesus, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah Yesus, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, kata Yesus, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dan selamat." Tema kita tadi apa, saudara? Sentuhan iman yang mengubah hidup. Saudara, bayangkan saudara seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita, habis-habisan mengeluarkan dana, saudara, mengeluarkan uang untuk berobat ke sana ke sini, dimanapun dia pergi untuk berobat, tapi tidak ada yang menyembuhkannya, saudara. Dia selalu berobat kemanapun. Mungkin dia sudah, setiap orang yang katakan di sana bisa, di sana bisa, di sana bisa, dia sudah pergi kemanapun, di mana orang bisa menyembuhkannya, tapi dia tidak menemukan kesembuhan itu. Harinya penuh dengan rasa malu, saudara, karena sakitnya. Dia tertolak, saudara, dia tertolak dan dianggap najis menurut hukum Yahudi, saudara. Menurut hukum Yahudi, mereka orang-orang seperti ini adalah orang yang najis. Dan mereka sangat terpukul dengan kehidupan ini. Mereka susah untuk bersentuhan dengan orang. Bahkan kebanyakan mereka di kamar, mereka nangis. Mereka sendiri, mereka bahkan dijauhi oleh keluarga, saudara. Keadaan ini yang dialami seorang wanita yang berjuang dengan sakitnya. 12 tahun bukan waktu yang sangat singkat. Waktu yang cukup lama, saudara. Seorang wanita mengalami pendarahan, saudara. Sakit yang begitu sangat-sangat ini mengajarinya untuk pelajari banyak hal. Bahwa ternyata pertolongan yang dia datang dan dia harapkan tidak kunjung-kunjung datang dan tidak pernah dia temukan. Adakah kondisi saudara pernah ngalamin seperti ini, saudara? Tidak ada jalan keluar yang saudara hadapi masalah itu dan tidak ada jalan keluar. Sepertinya tertutup semua pintu-pintu jawaban. Tetapi satu hari ketika Yesus lewat, ia berkata dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh." Saudara, ia tidak datang kepada Yesus dengan kekuatan fisik karena dia sakit. Tidak datang dengan status karena memang dia tidak dianggap. Tidak datang dengan kemampuannya karena memang dia tidak mampu. Ia datang hanya dengan iman. Karena cuma imanlah satu-satu harapan untuk dia bisa datang kepada Tuhan. Saat semua hal yang dia andalkan, uang, orang lain, dan siapapun teman kerabat, saat itu juga semua meninggalkannya dan tidak ada yang menolongnya. Tidak ada harapan, bahkan kekuatan sendiri, dirinya sendiri pun tidak bisa menolongnya. Beda satu harapan yang masih ada yang dia harus gunakan, yaitu ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Saudara, ia datang hanya dengan iman. Dan sentuhan kecil itu ubah. Sentuhan iman yang rapuh, yang tidak ada harapan kepada dirinya, orang lain, uang dan semuanya. Dia cuma sentuh dengan iman. Ketika itu juga dia mengalami yang namanya kesembuhan. Poin pertama yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini, yang pertama, iman yang berani menembus batas. Sama-sama dengan saya. Sekali lagi dengan saya. Iman yang berani menembus batas. Saudara, perempuan ini sebenarnya tidak layak berada di tempat umum. Betul? Karena hukum Yahudi
Orang-orang di sana pasti tidak mau dekat, bahkan tidak layak orang itu ada di daerah umum. Karena dia orang yang dianggap perempuan yang tidak layak. Saudara, kalau dia dianggap najis, berarti dia dijauhkan. Karena memang najis itu bicara tentang sesuatu yang tidak diinginkan. Saudara, kalau di rumah saudara, kalau kotor pasti saudara pengen dijauhi. Ya. Saudara, ada video klip ya di barat sana, mereka cobai anak mereka. Waktu mereka di toilet, anak mereka bawa tisu, terus mereka taruh coklat di tangan anak-anak itu. Anak-anak mereka nangis cuma karena coklat, saudara. Ya, karena bentuknya berbeda, mereka takut. Artinya sesuatu yang jorok itu memang tidak disukai, apalagi bicara tentang najis. Kayak ada najis bicara tentang dosa. Engkau yang berdosa dihakimi dan dijauhi. Engkau harus menembus, berani menembus. Iman yang tak terbatas, yang tidak terbatas itu engkau harus datang dengan iman. Kalau engkau sudah coba semua hal, engkau tidak bisa. Memang engkau tidak bisa, engkau harus datang dengan iman. Dia adalah iman sendiri. Saudara, dia penuh resiko kalau di tempat umum, saudara. Karena dia dicemooh, bahkan ingin dihukum. Tapi imannya membuat dia berani keluar dari zona nyamannya. Kadang mujizat tertahan bukan karena Tuhan tidak mau bekerja. Tetapi karena kita takut melangkah. Terkadang Tuhan ingin kita sedikit mengalami namanya goncangan, kesulitan, agar kita menerobos yang tidak terbatas itu. Yang terbatas itu. Karena bicara iman harus bicara tentang keberanian. Amin. Maka Alkitab berkata, kamu harus seperti laki-laki. Amin. Tapi di sininya laki-laki, istrinya perbaiki genteng, suaminya jadi tim pendukung. Ada? Ayo mah, hebat, mah bisa, ayo mah. Lagi mah, lagi. Awas jatuh mah. Ayo, Bapak di sini, tolong. Bapak akan jaga, doa, Bapak doa. Itu bukan laki-laki, saudara. Ada di sini yang suami istrinya pegang palu. Ayo mah, awas kena tangan. Papa dulu nggak bisa, Bapak memang nggak pernah pegang palu. Itu bukan laki-laki, saudara. Ma, buatin kopi, mah. Bapak nggak bisa kopi. Itu bukan laki-laki juga, saudara. Karena sesungguhnya laki-laki sebelum menikah sudah sendiri, betul? Laki-laki dia tidak tergantung dengan situasi. Dia harus menerobos semua situasi. Amin. Mari bilang, saya laki-laki. Nah, nggak berani. Bicara tentang laki-laki bukan bicara gender, saudara, tapi bicara mental. Amin. Bicara tentang otoritas. Amin. Sama-sama, saya laki-laki. Saya bawa keluarga saya menembus batas yang tidak bisa ditembus. Pak, kenapa keuangan kami gini-gini aja? Udah, Ma, memang dari sono kayak gini. Itu bukan laki-laki, saudara. Laki-laki harus bekerja. Laki-laki harus menembus segala sesuatu yang terbatas. Harus menembus lebih dalam. Amin. Makanya kenapa banyak perceraian, laki-laki nggak jadi laki-laki, saudara. Gak siap bertanggung jawab. Jadi jadilah laki-laki, bertanggung jawab. Karena iman yang Tuhan titipkan kepada mereka yang punya jiwa seperti laki-laki. Amin. Ya lagi, bicara tentang laki-laki bukan bicara gender, saudara. Tapi bicara tentang keberanian iman yang tangguh. Amin. Katakan, saya punya iman yang tangguh. Punya iman yang tangguh sampai rumah, saudara, dia omongin tetangga, langsung marah, saudara. Oh, pikir kau juga bisa, kau bisa, saya tidak bisa. Bahaya, saudara ya. Saudara, ada banyak refleksi yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini.
Amin. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang pecundang. Karena memang orang Kristen itu dasarnya dibentuk dari proses. Proses itulah menghasilkan anak-anak Tuhan yang hari ini berjuang untuk Indonesia. Amin. Anak-anak Tuhan yang pecundang adalah anak-anak Tuhan yang mendoakan keluarganya tapi tidak mendoakan Indonesia ini. Saudara, come on, jangan menangisi masa lalumu, tapi tangisi masa depanmu kalau engkau tidak bisa melihat Tuhan bekerja dengan ajaib dalam hidup. Amin. Amin. Kalau perempuan Samaria, dia bangkit. Kan dia tahu ada banyak orang di rumahnya membutuhkan dia. Dia harus sembuh, dia harus bangkit. Maka dia bangkit menembus tapal batas. Katakan bahwa saya akan menembus tapal batas. Sama-sama dengan saya akan menembus tapal batas dengan iman. Saudara, bicara tentang tapal batas, bicara tentang keterbatasanmu, engkau jangan takut, saudara. Karena sebelum engkau lahir, Tuhan sudah ada lebih dulu menciptakan keberanian buat engkau. Saat engkau tidak mampu dan dijauhkan, dijatuhkan, dilempar, diludahi, bahkan engkau tidak dianggap, tenang. Itu proses yang engkau harus hadapi. Tuhan katakan bahwa hook yang kupasang enak, ringan lagi, saudara. Amin. Jadi jangan takut, karena Tuhan tidak menciptakan orang-orang Kristen yang lemah. Katakan, saya tidak lemah. Kecil paling banyak, saudara ya. Saya kuat. Seperti laki-laki. Dikit yang mau, saudara ya. Saudara, Tuhan tidak mau memanggil kita menjadi orang-orang yang punya iman pasif. Tapi Tuhan mau iman yang aktif dan bekerja dengan berani. Saat imanmu pasif, saudara, engkau lihat masalah adalah masalah yang susah engkau hadapi. Berapa anak Tuhan di NTT ini, anak-anak muda yang di umur belasan bahkan 20-an sudah bekerja mandiri. Jarang. Masih tergantung dengan orang tua. Kenapa? Karena tidak punya keberanian. Akhirnya orang-orang dari luar datang. Mereka melihat ada banyak peluang di area kita, di daerah kita. Kita yang lihat peluang, kita santai, saudara. Karena terbatasnya inilah kita tidak mau maju. Hari ini firman Tuhan ingin bahwa iman yang berani menembus batas yang diciptakan oleh keadaan itu. Amin. Amin. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Iman yang apa? Di sana ada yang bisa baca buat kita? Ibrani 11 ayat yang ke-6, ada yang bisa baca buat kita? Kasih mic satu di jemaat biar pakai mic saja. Sorry, minta maaf. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Catat ayat ini, saudara. Ayat yang hebat. Jangan takut, saudara, kalau kau punya Allah, tembus. Tahun ini, Tuhan, omset saya 30 juta. Tahun depan harus 2 kali lipat. Ada target-target yang kita harus alami. Amin. Masa orang-orang peluang di daerah kita tidak bisa hadapi, kita tidak bisa dapatkan. Anak kita sekolahnya terbatas, datang besok, minggu ini datang, minggu depan tidak datang. Setiap hari bolos. Engkau harus tertibkan anak-anak kita. Agar saat kita menguji mereka, kita membawa mereka kepada iman yang tak terbatas ini. Mereka bisa hadapi keadaan-keadaan yang ada. Kita jangan hidup cuman melihat bagaimana Tuhan bekerja, tapi kita tidak mau bekerja juga.
Iman yang aktif adalah iman yang bekerja. Iman yang melihat hal-hal itu dan dia tidak terbatas. Amin. Karena Allah berjanji dia menyertai saudara. Iman yang menyenangkan hati Allah adalah iman yang bekerja, bukan pasif. Iman yang menyenangkan hati Allah adalah iman yang aktif, bukan pasif. Saudara kalau punya imannya aktif, itu saudara menyenangkan hati Allah. Karena harapan saudara, apapun yang saudara harapkan, apapun yang saudara kerjakan, kerjakan dengan Tuhan. Dan Tuhan suka itu. Amin. Matius 14 ayat yang ke-29. Petrus berani melangkah keluar dari perahu. Karena dia percaya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang. Yang penting ada Tuhan. Dia akan berani melakukannya. Ini baru laki-laki. Oh ya sudah, sebentar saya ke laut, saya mau jalan di atas air, saudara. Cukup iman, saudara ya. Kalau mau coba yang seperti Yesus lakukan si Petrus lakukan. Karena ini satu-satunya, saudara, manusia yang bisa melakukan ini ya Petrus. Ya, kalau kealahan Allah 100%, manusia 100% pun dia bisa. Maka itu karena Allah bisa, Petrus pun bisa. Karena Petrus bisa, harusnya kita bisa. Amin. 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 Bapak Gembala, besok buat kolam di sini, semua jalan di atas air. Kita pengen lihat iman yang tak terbatas itu. Amin. Oh saudara, memang gimana ya? Kita ini bilang punya iman, tapi kadang-kadang ragu, maksudnya tidak? Tahu tidak? Waktu saya dulu doain orang, saudara, agama M. Waktu saya doain dia kan kena ambeien. Saya doain dia, terus saya bilang begini, kau percaya Yesus dulu, supaya saya doain kau sembuh. Ini iman atau ancaman, saudara? Saya ngancam dia, saudara. Kau terima Yesus dulu baru kau sembuh. Oh ini salah, saudara, hati-hati. Ini kena masuk penjara, ada hukumnya, ada undang-undangnya. Itu kristenisasi, saudara. Saya suruh dia, kau percaya Yesus, saya doa pasti sembuh. Habis doa, belum sembuh, saudara. Kan saya pulang sampai rumah, saya berlutut di kamar saya. Tuhan, jangan mempermalukan nama saya, Tuhan. Bayangkan, saudara. Udah maksa orang, nuduh Tuhan lagi, saudara. Wah, ngeri, saudara. Itu masa lalu saya, saudara. Datang lagi belum sembuh. Bro, belum sembuh. Kok terima Tuhan beneran enggak? Nah, saudara, kalau nggak punya iman, gimana bisa terima? Orang nggak benar-benar nggak tahu apa itu Tuhan Yesus, nggak apa itu firman, mana diterima? Dasar apa dia mau terima Tuhan Yesus? Paksa lagi, doain lagi. Karena mau sembuh dia, ya udahlah aku percaya Yesus lah. Pulang sampai rumah saya berdoa, Tuhan, sudah 2 kali kok Tuhan mempermalukan saya. Please dong Tuhan, jangan mempermalukan saya. Ini kejadian di Malang, Bos. Ini di Malang. 3 kali lagi datang. Bro, belum sembuh. Datang lagi. Kayaknya lu kurang percaya kayaknya. Bayangkan saya suruh orang percaya, sedangkan tidak punya iman orang ini, Bos, saudara. Karena iman itu dasar dari apa? Firman. Suruh dia lagi. Kayak 4 kali dia bilang gini, bro, lu stop datang, gue ke rumah sakit aja udah parah pembaiannya, sampai ke parah. Itu saya sadar, Tuhan ada yang salah dari iman saya. Iman saya adalah saya doain dan saya minta Tuhan yang sembuhkan. Kalau Tuhan kasih saya iman, harus saya bisa melakukan. Amin? Amin? Dan Tuhan turut bekerja. Saudara, kita kadang-kadang perintah Tuhan, Tuhan, ladang saya harusnya berhasil, bos saudara. Tapi malas, rumputnya dicabut. Tapi doanya kencang, bos saudara. Tuhan, anak saya sukses, bolos sekolah nggak dipantau, mana bisa. Tuhan, usaha saya maju. Yang agama M sana mereka benar-benar bagus-bagus mereka kerja. Kita tengkeleng aja, terus bawahnya jalan aja gitu. Nggak bisa. Iman itu aktif, bos saudara, tidak pasif. Amin. Saya makan di Kampung Solor, saudara. Selalu saya makan di itu bibi, saudara, agama M. Kalau dia punya enak, 1 ke 3 bibi ini tidak datang. Karena saya sering, kalau orang dari Jakarta, saya sering ajak ke situ. Kan itu paling enak. Jadi Kampung Solor itu kan, makanan itu kan blue, ikan semua kan. Ada satu di situ, saudara, kalau ke sana ajak saya. Saya tahu yang enak. Supaya saya ikut makan gratis, saudara. Jadi saya ajak makan, saudara. Satu ketika, bibi ini tidak ada, saudara. Di samping bibi ini Kristen punya, saudara. Orang mana? Orang Rote.
minta maaf ya. Waktu tadi saya makan, saya harus jujur. Boleh jujur? Boleh. Karena maksudnya saya ini orangnya jujur, ngomong apa adanya. Kurang enak. Serius. Makanya lu doa pun kalau lu gak perbaiki ini rasa, jangan harap Tuhan mau bekerja. Bayangkan Tuhan itu kan adil. Walaupun dia agama M, tapi dia benar-benar bekerja dengan rajin. Masa Tuhan tidak berkati dia? Betul? Betul? Nah, orang yang bekerja pasti ada upahnya. Amin. Ya di sebelah ini tidak kerja, Ustaz. Duduk aja ini. Orang lewat gini aja. Ya ini tidak. Papa ayo ini ikan bagus, murah. Aktif, Ustaz, aktif. Dan Ustaz tahu nggak? Yang punya orang Kristen ini lebih mahal, Ustaz. Mahalnya lumayan. Nah ini agak murah. Isu saya nasihati dia, Pak, dengar sini. Mau nggak saya nasihati? Walaupun Bapak orang Kristen, kenapa saya tidak memilih makan sama Bapak? Saya nggak bisa pura-pura, karena kita bicara makan itu bicara rasa. Tidak mungkin saya makan punya Bapak karena Bapak orang Kristen. Tapi Bapak tidak memperbaiki rasa. Mulai hari ini mari kita mau perbaiki rasa. Minta, Pak, bisa minta nomor handphone? Bisa. Jumpa saya, kita bicara tentang rasa. Setelah di situ dia kan telepon saya, Pak Pendeta. Betul juga Pak Pendeta omong, ya betul lah orang pakai firman ngomongnya. Dan situ dia rasa bahwa ternyata anak Tuhan terlalu menyerah dengan keterbatasan. Sampai lupa bahwa dia punya Bapa, punya Allah, punya iman yang tak terbatas. Amin. Jangan masih panjang, saudara. Poin kedua. Poin satu apa tadi? 2 orang, saudara, yang pulang sampai nanti rumah lupa, saudara ya. Poin kedua, sentuhan iman membangkitkan kuasa Tuhan. Sama-sama dengan saya. Sentuhan iman mengaktifkan kuasa Tuhan. Sama-sama dengan saya. Ini wanita cuma sentuh, saudara. Saudara coba seperti perempuan ini yang yang sakit. Saudara mau memilih sentuh atau tarik? Hah? Sentuh atau tarik? Kira-kira saudara kalau Yesus lewat, mau sentuh dia punya jumbai di ujung loh, saudara. Ini lalat ini. Ya. Kawan. Jadi cuma ujungnya, saudara. Saudara pengen tentu ujungnya jubah itu saja, atau pengen pegang tangan Yesus atau kaki Yesus? Atau sekalian tarik di pembaju? Milihnya mana? Kalau kamu suruh pilih, apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu lagi sakit, apa yang kamu lakukan ketemu Yesus? Peluk? Gimana caranya? Peluk langsung dirajam pakai batu di situ, banyak orang, saudara. Orang yang punya iman yang aktif, dia tidak bekerja dengan kekuatan. Orang yang punya iman yang aktif, dia cuma aktifkan imannya. Karena apa yang dia sentuh, terjadi mujizat. Bicara iman yang aktif, itu bukan bicara tentang kekuatan kita. Amin. Amin. Bicara iman yang aktif adalah iman yang benar-benar lakukan dengan firman. Kalau engkau sudah lakukan, doakan, engkau percaya, maka terjadi. Bicara tentang waktu, biar Tuhan yang menentukan waktu itu. Kau jangan memaksakan. Yang penting engkau sentuh dengan iman. Bicara sentuh, itu bicara tentang melepaskan sesuatu yang engkau percayai. Kalau engkau takut, pasti engkau bilang, kalau bisa jangan jumbainya disentuh. Kalau bisa tarik begini, tutup di kita punya kepala, saudara, biar cepat sembuh. Tidak, bicara tentang imannya aktif, saudara. Santai saja. Banyak orang lagi stres di sana, orang lagi stres di sana. Saya karena punya imannya aktif, saya cuma bilang, Tuhan, saya sudah lakukan bagian yang saya lakukan. Tuhan, aku percaya engkau akan lakukan bagianmu. Dan Tuhan akan lakukan itu. Lakukan hal-hal sederhana.
Karena iman itu bukan bicara tentang usaha kekuatan kita. Karena iman adalah firman, dan firman adalah Allah sendiri. Jadi bicara firman, bicara iman, ya itu adalah Allah sendiri. Kalau engkau percaya kepada Allah, engkau akan serahkan bagian yang penting dalam hidupnya, dan engkau jangan. Men, kalau hari ini engkau punya iman, bagaimana engkau punya iman kalau engkau tidak gunakan iman itu? Engkau harus menggunakan iman itu. Seperti wanita ini, sentuhan iman mengaktifkan kuasa. Kalau engkau tidak menggunakan imanmu, engkau tidak bisa lihat kuasa hari-hari ini. Maka itu saudara, kalau engkau tidak lihat kuasa, maka itu nanti ada dukun pun engkau bilang itu kuasa dari Tuhan. Engkau tidak bisa membedakan antara kuasa Allah dan kuasa setan. Di NTT ini saudara, orang makan sirip Pinang pun ngomong Tuhan Yesus saudara, itu bilang Allah pokoknya. Di sini merah semua saudara, pernah mandi saudara, sopi, baru dibilang dia doa dia sembuh saudara ya. Itu mama saya di Kupang itu, mama kecil saya itu, dari dia muda sampai dia tua saudara, dukun aja setiap hari di rumah dia, dan dia bilang itu dari Tuhan Yesus. Nah saya sih bilang, kalau Tuhan Yesus untuk orang mabuk-mabuk begitu, mama bilang itu dari Tuhan Yesus, gimana ceritanya? Saudara, ada banyak orang yang tidak punya iman, maka dia punya iman diharapkan kepada orang lain untuk menolongnya dia. Bicara tentang iman, bukan bicara harapan kepada manusia, tapi berharap sama Tuhan. Amin. Kalau hari ini engkau punya masalah, engkau punya usaha, engkau punya anak, apapun yang lagi masalah hari-hari ini, engkau cuma datang sentuh dengan iman. Sederhananya, sentuh saja. Saudara ya, saya dulu jadi gembala sidang di Celengsi, saudara. Ini sentuhan iman yang agak keliru, saya perlu luruskan. Teman saya kontra di salah satu perumahan di Celengsi. Saya datang kunjungan, bro, namanya Mas Wawan ya, duduk. Promax, mari kita doain rumah ini, supaya rumah ini dikasih PK. Kita doa Tuhan, berkati rumah ini, biar rumah ini bisa dihibahkan ke gereja. Saudara tahu nggak? Waktu kita cari tahu pemiliknya lagi kontrak di tempat yang kecil, dan dia berdoa Tuhan, lewat rumah itu aku diberkati. Bayangkan iman bertabrakan gini, saudara, betul nggak? Kira-kira saudara, Tuhan mau jawab mana kira-kira kalau dua orang berdoa? Tuhan, perumahan saya, Tuhan tolong biar lihat itu anak kami, istri kami bisa makan dan minum dan bayar kontrak ini kos. Terus ini pendeta datang, Tuhan tolong rumah ini jadi rumah Tuhan dalam nama Yesus. Waktu saya tahu itu saya bertobat saudara, sampai hari ini saya nggak mau doain lagi. Ketemu mobil orang kita doa dalam nama Yesus, mobil jadi mobil saya. Ternyata dia masih cicil saudara, tapi doain sudah saudara. Kadang-kadang iman kita terlalu sederhana. Jangan bangun dasar imanmu di atas iman orang lain. Mama saya pendoa, aman. Pokoknya saya gak belajar pun mama saya doa, pasti saya lulus. Itu parah itu. Anak-anak. Ya, itu parah itu ya. Bapak saya pendeta, mana Tuhan gak dengar kalau dia doa. Mana Tuhan tuh tahu siapa yang punya iman, saya pun tidak jajang pura-pura, saudara ya. Pokoknya Tuhan saya buka laundry, saudara. Ini saya lagi buka laundry di Kupang, saudara ya. Saya buka tempatnya salah, saya pelanggannya sedikit. Saudara mau ke laundry? Saya minta tolong laundry tempat saya di Kupang ya, saya antar ke sini. Jadi saya buka laundry, saudara. Saya percaya ini terbuka. Tapi ternyata, saudara, karena laundrynya di tempat yang pedalaman, di TDM, di dalam, gak datang orang-orangnya, saudara ya. Ini iman yang tidak tersentuh juga, saudara ya. Saya bilang kayaknya salah nih, ini iman yang salah nih. Jadi perlu agak di depan ya, sudah kontras 2 tahun ya, lumayan ya. Saya melihat iman itu harus dipraktekkan. Engkau jangan merasa iman itu engkau harus melihat langsung, saudara. Wanita ini, saudara, dia punya percaya kepada dukun, kepada tabib, kepada dokter, kepada siapapun. Dia percaya, tapi dia percaya kepada orang itu, bukan percaya kepada Tuhan di dalamnya. Tapi saat dia kembali, dia aktifkan imannya, dan dia cuma sentuh saja, iman itu menjadi nyata. Amin. Kalau engkau tahu bahwa imanmu hari-hari ini perlu diuji, coba pulang sampai rumah,
lakukan sesuatu hal yang kecil. Mau coba? Amin. Saya cerita lanjutkan waktu itu. Waktu saya 2 orang itu tidak sembuh, saudara. Saya kan di GPD Lembah Dieng, saudara, waktu itu. Gerejanya 3.000 orang. Saya staf khusus di dalamnya dan saya sudah suruh khotbah di gereja di mimbar umum. Jemaatnya 3.000 orang. Tapi waktu itu Tuhan bilang gini, Max, saya mau kamu ke Karimun Jawa. Di mana itu Tuhan? Karimun Jawa tuh, saudara. Jepara, nyebrang, Karimun Jawa. Itu tempatnya enak. Saya sudah snorkeling di sana, cari ikan Nemo. Wah, ketemu saudara ikan Nemo di sana. Saya ke sana, Tuhan suruh saya ke sana. Tapi Tuhan, saudara, PK saya udah besar, udah dapat mobil, dapat motor, dapat rumah, udah enak di situ. Tapi Tuhan suruh saya keluar dari tempat itu, saudara. Saya nggak tanggung-tanggung. Memang iman Abraham kita harus miliki, saudara. Lakukan sesuatu, memang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi saya lakukan. Saya keluar, ini jemaah bilang, Max, kau mau kemana? Kau nggak takut miskin, kau nggak takut kau kelaparan. Tidak, saya keluar. Tapi satu yang membuat saya susah keluar dari tempat itu, satu. Saya takut kalau saya keluar, saya tidak bisa doain orang sembuh. Saya takut kalau saya doain orang tambah sakit kayak kemarin teman saya itu. Saya bilang sama Tuhan, satu permintaan sebelum saya keluar dari tempat ini. Untuk apa ya, tempat yang kau mau saya datang. Kau harus kasih saya iman yang kokoh. Doain orang sembuh. Kau tahu tidak? Waktu saya buka lagi ayat ini, saya dapatkan ada satu pasal yang membantu saya untuk bisa menembus iman yang hebat itu. Markus 16. Saya baca keseluruhan Markus 16 dan saya menemukan ternyata orang yang menyembuhkan bukanlah orang yang punya karunia saja, tapi orang yang menyembuhkan adalah orang percaya yang percaya Yesus. Engkau katakan dalam nama Yesus, orang itu pasti sembuh. Bukan karena engkau punya karunia, tapi engkau punya kuasa karena engkau adalah anak-anak Allah. Dan setelah saya tahu kunci di sini, ternyata saya kira pendeta-pendeta yang diurapi, yang dipakai Tuhan. Ternyata saya anak kecil bodoh ini, ternyata saya dipakai Tuhan. Disitulah saya tahu Markus 16 ini membantu saya. Dan saya doain satu orang, ya saudara, kakinya, pantat ini saudara, karena dia kecelakaan, pantatnya itu naik di sini saudara. Udah bertahun-tahun tuh dia nggak operasi. Pantatnya naik di sini, jadi jalannya gini. Saudara, saya pegang saudara, ini pantatnya ini kembali ke semula saudara. Kembali ke posisi semula saudara. Itu saya langsung gemetar karena saya lihat iman yang hebat itu. Ternyata bukan usaha kita dan bukan kita. Tuhan, bukan menuduh Tuhan, tapi iman yang hebat engkau cuma sentuh di dalam nama Yesus dan engkau percaya Yesus akan kerjakan sembuh saudara. Dan saya masuk ke rumah sakit, saya sembuh semua di rumah sakit saudara. Gitu saya lihat, waduh. So, kalau mau lihat, saya punya kakak kami Hot Healing on the Street, ada di Instagram. Saya sudah lupa akunnya ya. Ada banyak di situ Hot namanya, Hot Healing on the Street. Dan saya latih 5.000 orang, saya keliling Indonesia, saya latih semua orang bisa menyembuhkan. Dan saudara tahu, di situ saya lihat ternyata iman itu, saudara, cukup engkau percaya dan engkau katakan. Sekali lagi, cukup engkau percaya dan engkau katakan, tak terjadi. Kebanyakan kita katakan tapi kita tidak percaya. Itu yang masalah. Betul? 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 Ya jujur saudara ya. Kalau iman yang Tuhan mau adalah iman yang aktif. Amin. Iman yang aktif adalah iman yang benar-benar tidak pasif. Dia mau melakukan sesuatu segala apapun dengan iman. Saya percaya ya di sini ada orang-orang yang saya lihat bukan orang Sumba. Kalau saudara yang datang ke tempat ini pun dengan iman. Amin. Pasti tidak datang dengan kekuatan. Kalau datang dengan kekuatan saudara sudah pulang. Soalnya kalau di Jakarta biasanya di mall, saudara, setiap hari makan di mall, semua enak-enak di sana. Di sini, saudara, kadang-kadang pergi saya kayu api di sana, aku bakar itu tungku tuh. Betul? Tidak masalah, karena memang kita harus punya iman. Kalau Tuhan utus kita kemanapun, berarti Tuhan mau buat kita menjadi seseorang yang berharga di tempat itu untuk membantu banyak orang. Saya melihat bahwa iman yang tidak terbatas, iman yang diaktifkan adalah iman yang penuh dengan kuasa. Iman yang diaktifkan adalah iman yang betul-betul dengan kuasa. Kalau saya aktifkan iman saya, apapun yang saya sentuh pasti sembuh. Saudara, saya sering buat KKR, saudara, dan saya
doain orang, saya suka doain orang itu orang sembuh baru pulang. Tidak boleh, kalau belum sembuh jangan pulang dulu. Karena iman yang Tuhan taruh dalam diri kita adalah iman yang aktif, bukan pasif. Amin. Kalau engkau tahu engkau punya Tuhan Yesus, engkau jangan harap kepada kekuatanmu. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau jangan percaya kepada kekuatanmu. Engkau percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada engkau. Kalau engkau percaya kepada Dia, engkau jangan ragu. Karena kepercayaan itu benar-benar dari pribadimu. Kalau saudara punya anak, terus pas saudara bilang, "Nak, kamu percaya sama Papa tidak?" Tidak. Saat itu saudara pasti stres. Betul tidak? Betul? Kok anak saya tidak percaya saya, terus percaya siapa lagi? Terkadang kita buat Tuhan seperti itu. Terkadang kita buat Tuhan sepertinya Tuhan tuh perlu dipertanyakan. Tuhan tolong gak sih? Tuhan tolong tidak sih? Jadi ternyata yang salah itu adalah iman kita yang tidak diaktifkan. Sehingga kita percaya tapi tidak dari diri kita. Kita tidak dari firman. Cuma percaya karena keinginan. Bukan percaya karena firman. Tidak ada dasar yang kita percayai. Kalau engkau punya dasar untuk percaya, kau jangan takut lakukan apapun. Di rumah istri sakit, dalam nama Yesus sembuh. Baca itu Markus 16 itu. Ada di sini sakit, suruh istri suami doain. Giliran suami sakit, istri doain. Amin. Zaman sekarang saudara jangan terlalu buat sibuk pendeta, saudara ya. Pendeta banyak kerjaan. Mau pemuridan lah, mau komsel lah, mau ada yang nikah lah, segala ada yang meninggal lah. Saudara yang sakit doain diri sendiri bisa? Sama-sama punya iman kok. Iman tidak Tuhan titip di pendeta, tidak. Tuhan kasih ke mereka yang orang percaya itu. Amin. Saudara coba kalau doa itu panjang lebar saudara ya. Saya pernah buat KKR di Tapanuli Tengah. 500 orang hadir. 200 orang pakai nemtek, sakit semua. Yang dulu depan pendeta-pendeta itu jemaat mereka yang sakit semua, saudara. Terus saya tanya, "Oh saudara, ya baca Alkitab?" Tidak ada angkat tangan. Gak ada angkat tangan, saudara. Kamu baca Alkitab? Tidak ada. Yang sakit-sakit gak pernah baca Alkitab. Terus saya tanya, siapa yang mau pulang baca Alkitab? 2 orang yang angkat tangan. 2 doang yang sakit ini, 2. Tanya, siapa mau sembuh? Semua angkat tangan. Yang mau sembuh semua, saudara. Bayangkan iman mereka titip sama pendeta, saudara. Iman yang dititip ke pendeta tidak bisa membawa engkau ke sorga, betul? Imanmu yang membawa engkau ke sorga. Maka itu kalau engkau percaya Tuhan, engkau harus percaya dengan iman, bukan dengan kekuatan. Engkau percaya pendeta harus, karena dia adalah Bapa yang Tuhan percayakan buat kita. Tetapi dia cuma mengajar, membimbing, tapi yang melakukan dan mempraktekkan iman itu untuk aktif kita sendiri. Amin. Anak-anak muda mulai hari ini belajar. Amin, belajar, amin. Teman saya waktu di sekolah kitab, mereka puasa 9 hari cuma untuk jodoh. Bayangkan loh, untuk jodoh aja pakai 9 hari puasa sampai gini. Untuk apa? Jodoh, kurang asam, saudara ya. Iman itu dipakai untuk hal-hal yang benar, ya, amin. Hal-hal yang bisa kerjakannya nggak perlu pakai iman lah, pokoknya, amin. Terlalu buat sibuk Tuhan kadang-kadang. Tuhan, jaga sapi saya. Betul, tapi sapi kamu tidak taruh di tempat yang tepat, diambil orang pula, saudara. Saudara, Tuhan jaga motor saya, tapi taruh di depan jalan raya. Emang Tuhan penjaga motor? Dia selalu di rumah. Kadang-kadang kita terlalu sibukkan Tuhan dengan hal yang tidak. Akhirnya iman ini kita ragukan Tuhan karena iman kita pakai sembarang, betul? Mari pakai iman yang benar. Orang NTT ini, saudara, kalau kerbau hilang, bukan hilang, nyasar, dia hilang kemana? Dompi cari. Tuhan bilang di mana dia punya apa? Tuhan bilang di mana dia punya kerbau? Bayangkan nih, suruh Tuhan cari kerbau. Handphone hilang, pikir Tuhan, cari pendoa. Dia punya handphone di mana saudara? Saya handphone hilang 2 kali, saudara. Saya tidak berdoa, saya beli ganti, saudara. Saya punya handphone, saya ke soe, pelayan ke soe, saya ke toilet, ya tahu di toilet tuh, saya gantung tas saya, gitu. Saya juga agak lupa sedikit. Saya keluar, duduk di luar, tas saya mana?
Karena tidak, handphonenya diambil orang, Bos Saudara. Kan dia orangnya masuk ke toilet dulu kan. Itu handphone harga 17 juta. Diambil lah orang itu, Bos Saudara. Terus saya lapor polisi. Polisi nyari. Terus polisi bilang gini, tapi kalau dia ketangkap, Pak Pendeta dari Jakarta ke sini, kita akan rapat supaya pakai ini undang-undang segala macam. Kok ribet sekali, udah nggak apa-apa lah buat dia aja lah. Bos Saudara, 2 kali lipat rugi nanti, Bos Saudara. Uang tiket, apalagi duduk habis waktu cuma kasih penjara orang itu kan. Ya apa-apa, biar aja Tuhan berkati dia begitu. Kayaknya saya lepaskan. Saya ditakari, saya naik motor, kaget mau handphone saya jatuh, 2 cewek ambil, lari kencang dengan motornya. Saya kejar nggak dapat, Bos, 2 cewek, Bos Saudara. Saya tidak dapat. Saya tidak pergi pendoa untuk doa, Bos Saudara. Tidak, saya cari pakai ini Google, Bos Saudara. Cari tahu di map di mana ya, Bos Saudara. Soalnya di situ isi khotbah-khotbah semua, pelayanan semua di situ, Bos Saudara ya. Kalau ketemu anak Tuhan ya, dia bertobat kalau dia yang itu khotbah ini video-video. Akhirnya, Bos Saudara, saya pergi cari, tapi saya carinya pakai itu, apa namanya? Ada maps pokoknya itu ya. Sampai banyak buang uang juga kasih polisi, bawa roti lah, bawa apa untuk polisi. Gak dapat, polisi dapat makan aja banyak itu, Bos Saudara. Jadi saya nggak dapat satu pun. 2 handphone hilang di dalam 1 tahun, Bos Saudara. 2 handphone hilang, Bos Saudara. Tapi saya tidak cari, saya tidak doa, Bos Saudara. Saya cari tapi saya tidak doa, Bos Saudara. Kenapa? Kalau memang mau kembali pasti kembali. Amin. Amin. Pakailah imanmu untuk hal yang tepat. Kita maaf, kita orang NTT ini, Bos Saudara, tapi orang-orang ini tidak, yang di Kupang saya di sini tidak. Kalau apapun hilang, mereka selalu pergi doa. Betul gak Sande? Jangan ngaku, dia bilang di Kupang doang soalnya. Jadi di sini lagi, di Kupang itu, Bos Saudara. Pokoknya kalau hilang apapun, bayang kalau dia datang ke orang yang salah dan pendoa bilang begini, tetanggamu ya ambil. Bayang ke Bos Saudara, pergi haji tuh tetangga dan ternyata bukan tetangga yang ambil, mbaku rabe, Bos Saudara. Banyak sekali iman yang dipakai dengan salah sehingga banyak masalah. Betul? Marilah pakai imanmu yang benar. Mari pakai imanmu dengan benar. Aktifkan imanmu untuk hal yang tepat. Bos Saudara, kalau anakmu sakit, praktekkan iman. Jangan ingat dokter dulu, Tuhan. Bos Saudara, sebelum dokter diciptakan, firman lu sudah lebih ada dulu. Bos Saudara, amin. Sebelum ada dokter, sudah ada firman, betul? Lebih sakti mana berarti? Lebih sakti dokter atau firman? Firman. Maka itu engkau percaya, maka anakmu sembuh. Belajar firman, praktekkan, Bapak Saudara. Amin. Saya di sini sakit, saya doain sendiri. Saudara, saya punya BPJS kelas 1. Dari dulu sampai hari ini saya belum pernah sentuh rumah sakit dan tidak pernah pakai ini BPJS. Gak tahu saya pakai uang, Bapak Saudara. BPJS kelas 1 150.000, betul? Bayangkan bayar setiap hari dan yang pakai orang lain, nggak apa-apa. Tapi sampai hari ini BPJS saya belum pernah dipakai. Kenapa? Sakit kaki langsung doain, dalam Yesus sembuh. Oh susah, saya enak. Kalau ketemu praktek, amin. Ini kan iman, perlu dipraktekkan ya. Oke, siapa yang sakit angkat tangan? Termasuk sakit hati juga boleh angkat tangan. Tuh angkat tangan, yang sakit. Kaki apapun yang sakit. Ada yang sakit? Iman ini bukan main-main, no. Tentu saja, jangan dipaksa. Kalau engkau paksa itu kekuatanmu berarti. Kita mau praktek iman, amin. Masa gereja ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak punya iman? Mau kemana, Saudara? Kalau aku datang ke dunia ini, aku dapati mereka yang punya iman. Saudara mau ke sorga, harus punya apa? Iman. Kalau sudah sampai sorga pakai iman lagi tidak? Tidak. Iman cuma di bumi ini. Oke, yang sakit angkat tangan. Yang sakit? Sakit juga tidak? Tidak, oke. Sakit angkat tangan. Tinggi. Kita mau praktek ini. Berdiri. Berdiri yang sakit. Berdiri. Semua. Bapak Gembala juga katanya sakit. Angkat tangan. Berdiri semua. Dengar. Iman itu cukup apa tadi saya bilang? Percaya dan lakukan. Siap ya? Sakit apa? Sakit apa? Oh, pinggang. Ya biasalah. Ya banyak bongkok. Mama sakit apa mama? Yang baju merah? Ini sakit. Oke, semua sakit oh yang berdiri sakit ya. Pegang sakit, pegang. Jangan gini. Iman tuh bertindak. Iman tuh ada aktif. Coba gini loh. Gini semua semangat dulu. Gini, ya.
olahraga sebentar, gini. Ikut saya. Ayo olahraga sebentar yuk. Goyang badan, yuk goyang badan. Oke. Pegang bagian yang sakit. Pegang bagian sakit. Rasa sakit? Rasa dulu. Sekarang dan setelah ini engkau punya iman untuk doain. Sudah rasa? Masih sakit? Oke. Sekarang ikut saya, kita doa sama-sama. Percaya, bukan percaya saya. Bukan percaya dirimu. Percaya firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ikut saya yang berdiri. Yang berdiri ikut saya kencang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan bagian yang sakit dari tubuh saya sembuh. Takaran juga. Pegang. Ini ibu yang bawa biru lupa pegang. Ini pegang kursi. Nanti kursi yang sembuh. Pegang benaran ini. Ulang sekali lagi. Pegang yang sakit. Di dalam nama Yesus. Saya perintahkan. Tubuh saya yang saya pegang. Sembuh sekarang juga. 100%. Tahan. Karena ada kuasa mengalir lewat tanganmu. Oke, lepas. Coba rasa-rasa, coba. Siapa yang alami benar-benar dengan rasa alami sembuh? Angkat tangan. Yang alami tadi tidak bisa jadi bisa. Angkat tangan. Harus benar-benar ya. Sembuh? Berapa persen? Tapi tadi sakit. Yang lain belum. Kita lagi khotbah iman, harus dipraktekkan. Jangan kita dengar pulang tidur, besok lagi khotbah iman, besok pulang tidur. Gitu aja nggak ada yang praktekkan. Amin. Sekali lagi. Belum ada cuma satu orang di belakang yang punya iman yang ayo pegang lagi sekali. Ayo. Coba punya keinginan, kerinduan besar. Pegang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pukul ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan. Sekarang juga. Bagi yang sakit saya. Sebut di mana tuh? Sebut. Sakit apa? Sebut. Sembuh. 100%. Sekarang juga. Ini juga. Oke. Coba rasa. Coba. Yang batu di sini, yang belakang yang ini. Ayo coba. Mama baju merah, rasa gimana? Agak mendingan. Bapak rasa gimana? Ada kerasa tidak? Ada kerasa? Siapa yang tidak rasa sama sekali? Kalau mama, sembuh belum? Coba goyang. Masih sakit? Coba pinggangnya gini. Masih sakit? Mama di belakang? Yang pura-pura ya, iman tuh memang harus dipraktekkan soalnya. Papa? Asam lambung kok goyang kaki? Oh, tulang masih sakit? Terus sembuh? Coba maju ke depan coba. Coba gini. Ini Papa, goyang ke sana. Tadi sakit. Sekarang sudah sembuh. Sekarang sembuh belum? Bapak kalau pulang di rumah ya, jangan kasih ibu dokter. Bapak bisa lakuin sendiri ya. Amin. Masih? Sembuh? Apa yang sakit tadi? Hati. Oke, duduk. Bapak sembuh? Hah? Berapa? Oke. Mama sembuh? Apa sembuh? Coba sini sebentar. Gini, coba gini. Ayo maju ke depan sebentar aja. Lari. Sini lari. Patah gak apa-apa, nanti kita ganti. Gini, ya. Supaya yang belum sembuh lihat bahwa aku punya iman. Gimana tuh? Rasanya gimana mama? Sembuh.
kasih mama. Saudara, iman itu bukan dikotbahkan tapi dipraktekkan. Iman yang nyata itu engkau harus alami hari-hari ini. Kenapa? Karena hari ini hari yang jahat. Engkau bisa jaga orang-orang di dekatmu dengan apa? Coba kalau bukan dengan iman. Engkau bisa jaga istri dan anakmu dengan apa? Kalau bukan dengan iman. Engkau harus yakinkan mereka bahwa dimanapun engkau berada, Tuhan beserta dengan engkau. Iman itu harus engkau praktekkan. Walaupun orang tuamu hari ini mungkin lagi mengalami sesuatu, anakmu mengalami sesuatu, engkau jangan dorong dia dengan emosionalmu. Kasih firman agar muncul iman. Amin. Jangan, saya punya iman, gak pernah baca Alkitab. Itu bohong, bos saudara. Iman tuh punya dasar. Iman tuh ada dasarnya. Amin. Semua harus praktek. Amin. Yang sudah sembuh, pulang sampai rumah, lakukan seperti saya ngomong. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan sembuh. Itu perintahkan. Gunung pindah, maka gunung itu akan pindah. Itu iman. Amin. Ini cuma terakhir ini ya. Kita soalnya sampai jam 3 ya. Terus, saudara, banyak orang berdoa, melayani, membaca Alkitab, tapi tanpa iman. Semua itu hanya rutinitas. Gereja melayani. Pastor jangan bilang pastor pemain musik itu pastor tidak baca Alkitab. Pastor harus baca Alkitab juga, saudara. Karena iman itu adalah dasarnya itu firman. Kuasa Tuhan tuh bergerak ketika ibadah kita disertai dengan kuasa dan kerinduan yang nyata. Saya tadi merasakan banget bahwa waktu tadi puji-pujian, bahwa harmonisasi musik ini terlalu keren tadi. Saya sangat-sangat diberkati. Sangat diberkati. Luar biasa. Hanya singer aja yang kurang semangat tadi ya. Tapi semua tadi bagus. Ya lain kali singernya lebih bagus lagi ya. Saudara tahu tidak? Saya rindu di sorga nanti Tuhan ajak ini pemain musik ini yang akan main musik di sorga. Amin. Kenapa? Karena orang yang melayani dengan iman, dengan firman, penuh dengan kuasa, di sana menarik orang-orang datang untuk menyembah Tuhan. Cuma dengan firman, cuma dengan iman, engkau bisa lakuin banyak hal, perkara yang ajaib. Maka itu engkau jangan takut. Terakhir, saudara. Untuk poin kedua, Yakobus 5 ayat 15, baru catat saja ya. Yakobus 5 ayat 15, doa yang lahir dari iman menyembuhkan orang sakit. Markus 9 ayat 23, segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Karena itu harus catat ayat ini supaya saudara ingat. Baik. Yesus bukan, yang ketiga, poin ketiga ini terakhir ya saudara ya. Yesus bukan hanya menyembuhkan, tetapi memulihkan identitas. Sekali lagi, Yesus bukan cuma menyembuhkan, tapi dia memulihkan identitas. Di hadapan orang banyak, Yesus memanggil wanita itu, hai anakku. Ia bukan lagi perempuan yang tidak dikenal, bukan lagi orang yang najis, bukan lagi korban dari keadaannya. Yesus mengembalikan martabat, harga diri, dan identitasnya. Tahu kalau punya iman. Mungkin orang bilang, oh dia dari nenek moyang sampai cucu sampai buyut miskin semua. Itu kata orang, tapi bukan kata Tuhan. Amin. Identitas kita bisa diperbaiki kalau engkau punya iman. Amin. Orang anggap remeh engkau kemarin, tapi engkau jangan balas. Berharap sama Tuhan dengan iman yang sempurna dari Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Orang boleh berkata tentang hidupmu, bahwa saudara tidak satu orang pun yang suci di muka bumi ini. Karena memang Tuhan datang. Lukas pasal yang ke-10 ya. Sakeus itu di mana Sakeus? Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Aku datang mencari, menyelamatkan yang terhilang. Kalau engkau terhilang, yang penting engkau jangan kehilangan iman. Karena kalau iman itu engkau hilang, engkau kehilangan segala-galanya. Ingat bahwa saudara, kalau engkau punya Yesus, apa yang tidak mungkin terjadi, pasti terjadi. Bahwa saudara dulu, saya hidup miskin, gak punya orang tua. SMP sampai SMA cuma punya satu celana panjang bahwa saudara. Cuma satu bahwa saudara. Para bapak saya kontraktor ada uang, tapi saya miskin. Kenapa? Karena bapak saya tidak mengakui saya.
miskinnya saya ini saudara, sampai benar-benar saya sekolah di Malang, kuliah di Malang pun orang tutup hidung. Kenapa? Bau saudara, karena pakaian kita gak ada deodoran saudara. Pegang sumpit tidak bisa, pegang letot semua tidak bisa karena dari kampung saudara. Parah pokoknya, parah. Ke Kota Kupang saja lihat bemo, wih, pun banyak lah, benar-benar kolot. Satu kunci yang saya bisa berhasil, masuk ke satu ruangan kosong di Malang. Setiap hari teman-teman boleh nonton TV, mereka teriak-teriak, saya doa. Kalau tahu Tuhan kirim orang datang ke kampus ini cuma jemput saya. Dia kasih saya uang setiap hari, sampai dompet saya itu saudara uang merah terus, hijau terus di situ. Hijau apa ya? Biru ya, biru oke. Jadi setiap hari biru dan merah ada di dompet saya. Kenapa? Tuhan bisa mengubah. Yang penting engkau sabar dengan penderitaan itu. Jangan lari. Engkau tetap percaya. Engkau tetap berharap sama Tuhan. Engkau jangan takut. Karena apa yang engkau inginkan terjadi butuh diuji dengan iman yang teguh. Gak bisa langsung. Amin. Dulu jalan kaki saudara. Dulu sepatu bor di sini saya enggak pakai plastik, di sini saya enggak pakai kertas. Sekarang di rumah saya beli sepatu mahal-mahal, taruh di rumah, saya beli celana banyak saya beli dan saya lihat Tuhan bekerja dengan ajaib. Kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan orang untuk gagal, hanya Dia menciptakan untuk belajar. Tidak boleh jadi anak gampangan. Anak gampangan itu adalah anak yang dapat warisan dan dia berfoya-foya. Tapi anak yang dididik adalah anak yang dari nol dia berusaha. Dia terus berusaha dan terus berusaha. Engkau tidak akan gagal. Amin. Orang tua saya gagal. Saya rasa kayak mereka tinggalin saya. Tapi ternyata Tuhan bilang, Max, mereka tidak ada yang jahat. Mereka semua baik. Hanya saya izinkan kamu ada di proses itu. Supaya engkau tidak menjadi budak di masa depanmu, tapi engkau jadi anak-anak yang hebat di masa depan. Saudara, dulu jalan kaki saudara, Tuhan bisa kasih mobil. Dulu numpang di rumah orang, Tuhan bisa kasih tanah, bisa kasih rumah. Tuhan bisa buat segala sesuatu gampang bagi Tuhan. Tapi menjadi seseorang yang punya iman, proses itu yang tidak banyak orang lulus. Saudara, plusnya apa? Engkau punya iman, engkau dekat dengan Tuhan, hidupmu menjadi orang yang dewasa. Dan engkau melihat gereja ini kau datang bukan cuma datang duduk saja, tapi engkau lihat mana yang kurang, apa bisa saya bantu. Lalu engkau bisa memperhatikan teman-teman sampai kiri kanan. Engkau bisa melakukan sesuatu biar buat siapapun. Kenapa? Karena engkau berhasil. Engkau lihat ke belakang, ada Tuhan yang mendidik engkau. Marilah berterima kasih kepada Tuhan dengan melayani sesamamu. Amin. Saudara, banyak ya, bayangkan sebuah ini satu contoh saudara. Ya ini ya tadi ya. Ya Yesus bukan hanya menyembuhkan tapi memulihkan identitas kita ya. Jadi saya mau berikan bagi sesuatu bahwa Yesus tidak hanya memulihkan tubuh, tidak mau memulihkan jiwa yang hancur, harga diri yang terluka, tapi Dia memulihkan seluruh keutuhan dari wanita ini. Saudara kalau punya masa lalu, saudara merasa kayak tidak dihargai, ditinggalkan, bahkan tidak dianggap. Engkau sabar saja, sabar anak-anak muda. Prosesmu dengan teman-teman itu berbeda. Jadi jangan cocok logi. Kayaknya harus seperti, jangan cocokin dengan firman. Beriman, firman itu menghidupi. Jangan engkau takut dengan masa lalu. Ingat, masa lalu itu ada di belakang. Engkau harus lihat ke masa depan. Engkau belajar bahwa Tuhan tidak buat engkau gagal. Kata Alkitab, Tuhan tidak membuat engkau gagal, anak-anak muda. Bapak mau miskin, tidak. Engkau yang diberikan warisan untuk menolong orang tuamu. Kalau engkau ikuti lagi untuk sama-sama tidak berjuang, tidak menggunakan iman, sampai kapan engkau bisa menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam iman? Mari bangkit. Jangan lihat Tuhan dalam kebutuhanmu, tapi lihat Tuhan sebagai Allah yang hebat dalam keluarga kita. Lihat Tuhan jangan dalam skup imanmu yang terbatas, tapi lihat Tuhan dengan imanmu yang hebat dan besar itu. Karena Tuhan tidak bisa diukur dengan kekuatanmu. Tuhan diukur dengan firman. Amin.
Anak muda ingat, saya juga gagal. Bapak saya bilang bukan saya anaknya, bayangkan. Saya di rumah sakit di Malang. Saya sudah mau meninggal, bapak saya bilang kalau kau meninggal nanti kau dikubur aja di situ ya di Malang, saudara. Parah sekali, saudara. Tapi saya tahu Tuhan rancangkan sesuatu yang dahsyat walaupun harus melewati area yang sulit. Karena bicara iman bukan iman yang pasif tapi harus aktif. Hari ini saya bisa berkhotbah, saya bisa ketemu anak-anak muda, saya buat retret, saya bisa khotbah di mana-mana. Itu bukan karena saya pintar berkhotbah, tapi ada pengalaman iman di dalam saya. Itu yang saya bagikan kepada Bapak Saudara. Anak-anak muda, ingat, Tuhan tidak menciptakan engkau gagal. Tuhan ciptakan engkau menang, menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Amin. Orang tua, dorong anakmu untuk belajar. Jangan pernah berhenti. Dan jangan pernah berhenti. Saya mau buat ilustrasi iman, Bapak Saudara. Iman. Bayangkan bahwa saudara punya handphone, Bapak Saudara punya casan, betul? Betul? Baterainya tinggal 1%. Kira-kira di mana Bapak Saudara pengen colok? Kalau Bapak Saudara tidak ketemu dengan listrik, tidak akan hidup, tidak akan berfungsi. Kebanyakan Bapak Saudara di desa-desa karena tidak ada listrik, handphonenya itu cuma menjadi pajangan, betul? Karena tidak ada aliran hari ini engkau kehilangan Tuhan karena engkau tidak dicas. Engkau tidak dicas lagi. Engkau kehilangan. Engkau cuma berpikir bahwa satu ketika nanti handphonenya hidup. Tidak. Engkau harus bawa cas ini untuk ketemu dengan listrik. Engkau harus bawa imanmu untuk sentuh dengan Tuhan. Engkau harus sentuh dengan Tuhan. Engkau harus sentuh dengan Tuhan. Sentuh dia. Engkau melihat sesuatu ajaib terjadi hari ini. Bapak Saudara ingat. Bicara tentang iman bukan dikhotbahkan tapi dipraktekkan. Saya cuma sampaikan tapi engkau yang harus bertindak. Saya pun harus bertindak. Amin. Bapak Saudara, saya tampung banyak anak di rumah. Kadang-kadang saya lihat BCA saya 150.000. BRI saya 30.000, Bapak Saudara. Saya kaget, saya stres tidak? Oh tidak, saya tidur nyaman, Bapak Saudara. Aman. Karena saya tahu kalau saya berjalan dengan Tuhan, burung gagak saja bisa kasih Elia. Apalagi pekerjaan Tuhan yang saya kerjakan buat Tuhan, pasti Tuhan bela. Buktinya apa? Dari Jakarta saya sudah tampung orang, sampai hari ini saya tampung orang. Tidak punya sponsor, tapi Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Tidak pernah, Saudara, tidak pernah kekurangan, tidak pernah minta-minta. Karena kalau Tuhan di dalam engkau harus lihat mujizat dulu sampai engkau percaya. Dasar orang percaya bisa bertumbuh sampai hari ini dan bisa dekat dengan Tuhan cuma satu, dia percaya Yesus dengan iman yang kokoh. Bapak Saudara, di dunia ini semua cuma sementara. Yang kekal adalah hidupmu, kasihmu kepada Tuhan. Kasihmu kepada Tuhan, kasihmu kepada Tuhan harus benar-benar kokoh dari hari ini. Bangun komunikasi. Engkau ada seperti suami istri, seperti engkau dengan Allahmu itu seperti suami istri. Engkau buka semua yang terbatas agar Tuhan yang tidak terbatas menolong keterbatasanmu. Jangan takut, hari ini bangkit semua. Amin. Bapak Saudara, jangan jadikan ini khotbah yang kau dengar, tapi ini khotbah yang kau harus praktekkan di rumah sana. Amin. Saya pun harus praktekkan. Bapak Saudara, saya melihat iman itu hebat. Saya karena banyak utang di rumah sakit dan di kampus, saya naik ke lantai 4 kampus kami di Malang. Saya mau buang diri saya karena saya tidak bisa bayar lagi. Saya sudah tidak mampu bayar karena utangnya banyak. Bapak saya bilang kalau kau mati kubur aja kau, ini kata-kata datang terus. Dan saya tidak punya uang untuk bayar. Teman-teman saya tidak ada yang nolong. Tuhan tidak kirim siapapun. Di dalam keadaan itu siapa yang nolong, Bapak Saudara? Saya dikeluarkan dari kampus. Mereka semua backlist saya. Teman-teman olok saya. Tidak ada satu orang pun yang saya berharap saat itu. Tahun 2010 itu di Malang. Tidak satu orang pun, Bapak Saudara. Bapak saya nolak saya, keluarga saya nolak saya. Teman-teman saya anggap remeh saya karena saya tidak punya uang. Kayak gembel, Bapak Saudara. Kampus, backlist saya dari kampus. Karena mereka yang pinjamin saya uang untuk rumah sakit, mereka di rumah sakit. Saudara tahu, di dalam keadaan yang sangat sulit itu, saya tidak pergi minta. Saya datang ke satu kamar kecil. Saya berlutut seperti ini. Dan saya bilang begini, Tuhan, yang kasih saya uang. Jadi saya kemampuan untuk bisa melewati keadaan ini.
Saya tidak minta uang, Pak Saudara. Ayo Saudara tahu, waktu saya berhasil, saya buka bisnis, saya pelayanan, saya buka bisnis, saya hamba Tuhan, tapi saya buka bisnis. Bakso segala macam, media tanam. Waktu saya berhasil, dulu saya minta bapak saya untuk belikan saya satu celana untuk saya ke gereja, bapak saya tidak mau. Di tahun 2008. Saya balik sampai rumah, saya datang ke bapak. Saya ajak bapak dengan mobil saya bawa ke Malang itu, Matos ya. Ke mall. Saya suruh bapak saya pilih celana yang dulu bapak saya tidak belikan buat saya belikan buat bapak saya. Celana, baju, jas, dasi, Pak Saudara. Dan saya bilang gini, Bapak, I love you. Dan hari ini saya jadi sahabat dengan Bapak. Dan Bapak bilang gini, Max, minta maaf. Bapak tidak salah. Memang Tuhan yang rancangkan semua keadaan itu. Agar saya menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi contoh bagi orang lain. Pertumbuhan iman itu tidak gampang, Pak Saudara. Air mata, Pak Saudara. Teman-teman kampus, mereka makan supaya dapat uang, saya layani. Bikin baskom nasi ini, saya layani mereka. Saya cuci pakaian mereka, saya cuci spray, saya buat semua. Saya seperti pokoknya babu tidak guna. Tapi saya tahu, saya tidak minta uang, saya cuma minta Tuhan kasih kemampuan. Karena saya tahu, jangan lewati proses. Kalau engkau lewati proses, engkau tidak dewasa. Biarkan proses lewati, tapi engkau harus lewat dengan Tuhan, jangan sendiri. Pasti engkau kuat. Amin. Jangan cari di mana engkau harus minta tolong, tapi cari di mana sumber yang menolong kamu. Amin. Tuhan sayang kita, amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita bilang, Tuhan lihat ke atas. Saya mau bangkit berdiri. Orang pemain musik, singer WL maju ke depan.